Baik, sudah terlihat ya. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Jadi pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana suatu kawat ya yang dialiri arus itu bisa menghasilkan medan magnet ya di sekitar kawat berarus tersebut gitu ya. Jadi ada beberapa yang telah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah pada kawat lurus ya. Kawat lurus. Kemudian yang kedua bagaimana medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berbentuk busur ya. Busur lingkaran. Kemudian yang ketiga berbentuk lingkaran gitu ya. Kemudian yang keempat terkait dengan solenoid. Dan yang kelima toroid ya. Nah, jadi ini yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana pembahasan kita ini didasari oleh percobaan Ørsted gitu ya, di mana kawat lurus berarus itu bisa menyimpangkan kompas ya. Nah, di sini di pertemuan kali ini kita akan membahas fenomena sebaliknya gitu ya. Jadi bagaimana magnet ya nantinya akan menghasilkan listrik ya, yang tentunya listrik akan menyebabkan terjadinya arus ya. Nah, tentunya ini sangat penting sekali ya fenomena ini. Oke, ada yang ingin didiskusikan dulu? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tentunya bagaimana magnet bisa menghasilkan medan listrik atau GGL, kemudian bisa menghasilkan arus, tentunya sangat fundamental sekali bagi perkembangan teknologi sampai sekarang ini gitu ya. Jadi contohnya saja bagaimana listrik dihasilkan gitu ya. Iya, misalkan pada sepeda zaman dulu gitu ya, dengan dinamo, kemudian dengan putaran roda itu bisa menghasilkan listrik sehingga lampu bisa menyala seperti itu ya. Atau pembangkit listrik yang ada sekarang ya. Nah, ini memanfaatkan konsep ini ya, magnetostatik gitu ya. Atau yang kedua misalkan bagi teman-teman yang suka musik gitu ya, jadi prinsip dari gitar listrik. Nah, itu juga mengadopsi adanya konsep induksi magnetik ini gitu ya. Atau yang ketiga adalah terkait dengan pemanfaatannya pada kompor ya, kompor induksi ya. Walaupun memang penggunaan kompor induksi ini tidak sepopuler kompor api tentunya ya. Nah, tapi yang sangat banyak dimanfaatkan di industri adalah penggunaan induksi ini pada peleburan logam ya. Peleburan logam. Nah, ini digunakan prinsip induksi ya. Jadi kalau ini ya beberapa aplikasi dari induksi magnetik ya. Nah, kemudian trafo ya, ini juga memanfaatkan induksi magnetik ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan flux magnetik. Jadi kalau sebelumnya kita telah membahas terkait dengan flux listrik gitu ya. Pada saat kita membahas mengenai hukum Gauss ya. Jadi sebagaimana flux listrik, jadi flux magnet ini juga dapat diilustrasikan sebagai banyaknya garis medan ya yang menembus suatu permukaan. Jadi kalau kita lihat pada gambar pada slide ini gitu ya. Nah, jadi ini adalah arah medan magnet, garis yang berwarna abu-abu di sini ya. Kemudian ini DA. DA adalah elemen luas dari permukaan kita ini. Kemudian N adalah arah normal ya.
arah normal dari DA ya. Pak, mohon Jadi maaf, ada slide-nya tidak terlihat. Oh, mohon maaf, tidak terlihat ya. Oke, mohon maaf ya. Oke, sekarang sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi ini yang kita bahas tadi ya. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan terkait dengan flux magnet. Nah, jadi garis abu-abu di sini adalah garis medan, ya, garis dari medan magnet yang menembus suatu permukaan, di mana dA di sini adalah elemen luas, ya, elemen luas. Kemudian N adalah gaya atau bukan gaya ya, arah normal dari elemen luas tersebut ya. Nah, maka di sini flux ya, flux listrik yang dihasilkan oleh medan B pada permukaan yang luasnya dA di sini. Jadi D flux ya, D flux sama dengan B dot dA ya. Jadi ini adalah arah B, kemudian ini adalah arah dA ya. Jadi B dot dA ya. Jadi kalau kita memiliki dua buah vektor, misalkan vektor A, kemudian kita memiliki vektor B, maka A dot B sama dengan apa? A B cos theta ya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi flux magnet untuk seluruh permukaan pada permukaan ini tadi ya, kan ini baru sebagian saja ya, jadi elemen dA, jadi ini kan akan banyak dA nanti di sini ya, ini ada dA gitu ya, kemudian ini dA. Nah, tentu di sini juga ada D flux di sini ya, jadi ada flux yang menembus permukaan ini. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa jumlah atau total flux yang menembus permukaan ini, maka perlu kita integrasikan ya, kita integralkan untuk seluruh permukaan ya. Jadi flux sama dengan integral dari D flux sama dengan integral B dot dA ya. Di integral seluruh permukaan B dot N dA. Jadi N di sini adalah apa? Arah normal gitu ya. Jadi berapa sudut yang dibentuk oleh B ini ya. Ini seolah-olah tegak lurus ya, tapi ini tidak tegak lurus ya. Jadi ini ada membentuk sudut di sini ya. Antara B dengan apa namanya? N ini gitu ya. Jadi N ini adalah arah dari normal permukaan ya. Jadi B dot N dA. Nah, sehingga flux di sini adalah integral dari seluruh permukaan B cos theta dikali dengan dA ya. Nah, ini adalah jumlah flux ya. Jumlah flux yang menembus permukaan ya. Gitu ya. Jadi jumlah flux atau garis medan magnet yang menembus suatu permukaan itu tadi ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Oke, cukup ya. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan terkait dengan hukum Faraday. Jadi eksperimen yang dilakukan oleh hukum Faraday ini menunjukkan bahwa dengan kita mengubah-ubah flux magnet ya pada suatu permukaan yang dibatasi oleh suatu lintasan tertutup ya, artinya misalkan di sini ya, kita memiliki suatu magnet permanen ya, katakanlah ini adalah U, ini S ya, kemudian di sini ada suatu loop ya, loop tertutup ya. Kemudian kita hitung berapa
tegangan di sini ya. Nah, ini tentunya akan menghasilkan medan ya. Ini akan menghasilkan medan, di mana ini adalah garis-garis medannya. Nah, bagaimana cara kita mengubah flux magnet yang menembus loop ini? Tentunya dengan mendekatkan atau menjauhkan gitu ya. Jadi dengan mengubah-ubah flux yang menembus suatu loop tertutup ini, nah maka di sana akan terjadi GGL ya. Jadi gaya gerak listrik atau dalam bahasa Inggris electromotive force gitu ya. Pada ini ya, pada loop ini yang nantinya dinamakan dengan GGL induksi ya. Jadi prinsip inilah yang dipakai pada misalkan dinamo sepeda itu tadi ya. Nah, bagaimana cara mengubah-ubahnya? Artinya lilitannya yang digerakkan gitu ya. Lilitannya digerakkan oleh ban sepeda sehingga jumlah flux yang menembus loop itu lilitan tersebut akan berubah-ubah, nah sehingga menghasilkan GGL ya. Begitu juga pada generator ya. Generator pada semua pembangkit listrik, nah itu juga sama gitu ya. Jadi dengan mengubah-ubah flux magnet yang menembus lilitan tersebut, nah maka akan menghasilkan GGL ya. Yang kita namakan sebagai GGL induksi ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi kita kan mengetahui ya bahwa di bagian kutub ini kan garis medannya akan semakin banyak ya. Jadi di bagian sini garis medannya akan semakin rapat ya, di sini agak renggang, di sini juga rapat gitu ya. Jadi dengan mendekatkan magnet ini pada kumparan, apa yang terjadi di sini? Fluxnya bertambah atau berkurang yang menembus ini? Berkurang? Bertambah ya. Jadi fluxnya akan bertambah. Artinya kan ada perubahan flux di sana ya, yang menghasilkan GGL nantinya ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Nah jadi dengan adanya perubahan ya, jadi magnet ini digerakkan, itu akan menimbulkan perubahan flux pada kumparan ini, ya, di mana jumlah fluxnya akan meningkat ya, karena ini kutub didekatkan di sini gitu ya. Nah kemudian di sini akan muncul GGL induksi gitu ya. Nah, kalau ada GGL di sini atau ada tegangan, tentu akan ada arus nanti ya. Karena loop di sini merupakan loop tertutup ya, sehingga ada arus yang mengalir di sini. Nah, maka fenomena ini kita namakan sebagai induksi magnetik ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya dari hukum Faraday tadi. Nah, jadi disimpulkan bahwa besarnya GGL induksi yang timbul dari perubahan flux itu tadi ya. Jadi GGL ini sama dengan integral dari E dot ds. Nah, E medan apa? Medan listrik ya. Nah, jadi E dot ds, jadi GGL sama dengan E dot ds. Nah, sama dengan min D flux ya. Jadi lihat di sini fluxnya bukan flux listrik ya. Jadi dilambangkan dengan ini D flux magnet ya per dt. Jadi kan GGL-nya yang ditimbulkan itu akan sama dengan perubahan flux magnet setiap waktu gitu ya. Jadi sama dengan min D per dt. Nah, flux magnet tadi adalah integral permukaan dari B dot dA gitu ya. Jadi GGL sama dengan minus D per dt integral B dot dA ya. Nah, inilah yang nantinya dinamakan sebagai hukum induksi Faraday ya, seperti itu ya. Nah, kenapa ini bertanda minus, ini juga bertanda minus? Nah, ini akan dijelaskan oleh hukum Lenz ya, yang akan kita bahas setelah ini ya.
Oke, bisa dilanjutkan? Saya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan hukum Lenz ya. Jadi tadi pada persamaan hukum Faraday ini ada tanda negatif di sini ya. Dijelaskan oleh hukum Lenz bahwa tanda negatif pada hukum Faraday ini berkaitan dengan arah gegel induksi yang ditimbulkan gitu ya. Nah, jadi di sini pada hukum Lenz dijelaskan bahwa arus induksi yang timbul itu tadi akibat adanya GGL induksi, nah arahnya sedemikian sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang melawan arah perubahan medan magnet ya. Gitu ya. Jadi di sini kita tetap menggunakan kaidah tangan kanan ya. Jadi yang menjadi kunci di sini adalah medan magnet induksi ya ini melawan arah perubahan medan magnet ya. Jadi kalau perubahan medan magnetnya ke sini gitu ya. Nah, artinya ini adalah utara, ini selatan gitu ya. Maka perubahannya akan sebaliknya gitu ya. Nah, sehingga dengan ini kita bisa menentukan kemana arus induksi mengalir gitu ya. Oke, kita akan lihat ini ya, berdasarkan hukum Lenz tadi gitu ya. Nah, yang menjadi kunci kita adalah ini ya. Jadi medan magnet induksi yang dihasilkan itu melawan arah perubahan medan magnet ya. Artinya medan magnet dari luar yang mempengaruhi loop tersebut ya. Nah, jadi ini loop atau kumparan kita. Nah, di sini ini utara, ini selatan gitu ya. Kemudian digerakkan dengan kecepatan V sehingga ada perubahan flux di sini ya. Nah, di sini karena magnet digerakkan ke kanan ya. Kemudian flux magnet yang menembus permukaan adalah bertambah ya. Jadi bertambah ke kanan gitu ya. Nah, namun untuk medan magnet induksi yang timbul gitu ya dari fenomena ini, nah arahnya akan berlawanan gitu ya. Jadi ini utara, ini selatan, ini berlawanan gitu ya. Jadi arahnya akan ke sini. Ini ke kanan, ini arahnya akan ke kiri gitu ya. Di arahnya akan ke kiri. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, maka arusnya akan mengalir ke sini ya. Gitu ya. Ini masuk keluar gitu ya. Jadi kita menggunakan kaidah tangan kanan di sana ya. Oke, yang ini bisa dipahami kira-kira? Bisa. Jadi ini perubahan ke arah kanan. Oke. Ini arahnya ke kanan. Nah, kemudian berdasarkan hukum Lenz tadi, maka arah medan magnet induksinya akan ke sebelah kiri ya. Jadi dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita akan mengetahui kemana arus tersebut mengalir ya. Seperti itu ya. Oke, bagaimana kalau arahnya ke kiri ya? Jadi arah perubahannya ke kiri. Nah, maka untuk medan magnet induksi, arahnya akan ke sebelah kanan ya. Sebelah kanan di sini ya. Jadi di sini masuk. Di sini, maaf ini masuk. Ini keluar ya. Gitu ya. Ini masuk, ini keluar ya. Sehingga arah arusnya ke bawah ya. Seperti itu ya. Oke ya, ini bisa dipahami kira-kira? Saya. Baik. Berikutnya kita lanjutkan pada GGL gerak atau motional EMF. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan gaya magnet ya. Gaya magnet pada suatu partikel yang bermuatan ya. Nah, ini kita juga menggunakan kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan. Oke. Nah, untuk kaidah tangan kanan
pada gaya magnet, ingat ya, ini adalah gaya, arah gaya yang bekerja, kemudian ini adalah arah dari partikel, kemudian ini arah medan. Gitu ya. Ini adalah arah medan ya. Oke, kita bisa lihat di sini, misalkan partikel bermuatan negatif, gitu ya, bergerak ke arah kanan, ya artinya telunjuk kita, gitu ya, di dalam pengaruh medan magnet B, gitu ya. Artinya ini masuk ya, masuk ke permukaan ya. Jadi seperti ini ya. Ini adalah arah medan, kemudian ini adalah arah gerak dari partikel, kemudian ini adalah arah gaya kalau apa? Partikelnya bermuatan positif ya. Jadi kalau positif artinya ke arah atas gitu ya. Nah, karena partikel kita bermuatan negatif artinya ke bawah ya. Jadi gaya magnetnya mengarah ke bawah gitu ya. Nah, jadi ini untuk partikel. Nah, kemudian bagaimana kalau yang bergerak di bawah pengaruh medan magnet itu adalah suatu konduktor ya, suatu konduktor ya. Jadi kita telah mempelajari terkait dengan konduktor sebelumnya bahwa pada material konduktor ini terdapat apa? Elektron valensi gitu ya. Jadi terdapat elektron valensi. Artinya pada apa namanya? Pada konduktor ini kan akan terdapat apa namanya? Elektron, kemudian ya muatan negatif dan positif ya, yang seimbang gitu ya. Oke, jadi di sini ada muatan negatif, kemudian juga ada muatan positif yang seimbang gitu ya. Nah, kemudian batang konduktor ini kita gerakkan ke kanan ya dengan kecepatan sebesar V di bawah pengaruh medan magnet gitu ya. Jadi kalau kita tinjau, misalkan kita hanya meninjau partikel negatifnya saja gitu ya. Jadi tentunya elektron valensi yang ada di sini dengan adanya pengaruh gaya magnet, dia akan terkumpul ke bawah ya, gitu ya. Jadi dia akan terkumpul muatan negatif di bawah, kemudian muatan positifnya akan terkumpul di atas, gitu ya. Jadi kalau kan di sini ada muatan positif dan negatif bersama-sama di batang ini, gitu ya. Kemudian dia bergerak. Nah, maka dengan kaidah tangan kanan, muatan positif akan mendapatkan gaya ke atas, gitu ya. Kemudian muatan negatif akan mendapatkan gaya ke bawah. Sehingga muatan positif akan terkumpul di atas, kemudian muatan negatif akan terkumpul di bawah. Sehingga di sini akan terbentuk apa? Beda ya, perbedaan potensial antara ujung atas dengan ujung bawah. Oke, sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Bisa? Nah, kalau batang ini kita hubungkan, jadi kita hubungkan membentuk suatu rangkaian tertutup. Nah, artinya akan ada arus ya. Akan ada arus yang mengalir di sini ya. Jadi di sini tadi adalah positif, di sini negatif gitu ya. Jadi arus mengalir dari positif ke negatif ya. Jadi akan ada arus yang kita namakan sebagai arus induksi di sini ya. Gitu ya. Jadi ada apa namanya, beda potensial sehingga kita bisa dapatkan adanya GGL induksi di sini ya. Jadi apabila suatu loop tertutup kita gerakkan memasuki suatu medan magnet seperti ini, nah maka akan terjadi arus dan GGL induksi ya. Oke, bisa dilanjutkan kira-kira? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ya. Terkait dengan GGL gerak tadi yang dihasilkan dari fenomena ini. Oke, jadi di sini karena batang konduktor itu digerakkan, maka muatan-muatannya akan terpolarisasi seperti yang kita pahami konsepnya tadi ya, bahwa muatan negatif akan terkumpul di bawah, kemudian muatan positif akan terkumpul di atas gitu ya. Jadi akan ada polarisasi, akan terkutub, gitu ya. Ada kutub positif dan negatif dari batang kita. Nah, sehingga tentunya akan menimbulkan medan listrik di dalam konduktor tersebut gitu ya.
Nah, kemudian dengan adanya ini maka muatan akan mengalami gaya Coulomb, ya, gaya Coulomb yang arahnya berlawanan dengan arah gaya magnet, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian jadi ada gaya Coulomb, kemudian ada gaya magnet di sana yang berlawanan, namun dia setimbang ya, setimbang saat gaya magnet yang dialami oleh muatan sama dengan gaya Coulomb ya. Jadi ini adalah gaya Coulomb. Kemudian ini adalah gaya magnet ya. Jadi ini tentunya muatan ya, Q. Ini muatan. Jadi gaya Coulomb ini sama dengan gaya magnet ya pada keadaan setimbang. Nah, sehingga besarnya medan listrik antara dua ujung konduktor ini bisa kita dapatkan sama dengan B dikali dengan V ya, di mana B adalah besar medan magnet. Kemudian V adalah kecepatan dari batang konduktor ya. Batang konduktor. Seperti itu ya. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya, oke, kita ingin mendapatkan perumusan terkait dengan GGL yang dihasilkan ya. Nah, misalkan di sini panjang batang konduktor kita ini adalah sebesar L ya. Ini panjangnya adalah L dari sini ke sini. Ya. Oke, nah maka GGL antara kedua ujung batang konduktor ini bisa kita rumuskan ya. Jadi GGL sama dengan tadi integral, ini batang artinya panjang batangnya gitu ya, E dot ds. Ini sama dengan E, kemudian integral ds ya. Ds adalah panjang dari batang, jadi E dikali L. Kemudian E tadi kita telah dapatkan sama dengan B dikali dengan V ya. Ini ya. E sama dengan B dikali dengan V. Nah, sehingga kita bisa dapatkan GGL yang dihasilkan dari fenomena itu tadi, batang yang digerakkan di bawah pengaruh medan magnet. Jadi GGL sama dengan B, L, V. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah,
Kemudian ini konsepnya agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau ini tadi, jadi ini apa namanya, terhubung seperti ini gitu ya. Jadi ini akan bergerak bersama-sama dengan batang ini. Nah, kemudian bagaimana kalau, nah ini maksudnya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah kawat ya, kawat konduktor gitu ya. Ini adalah kawat konduktor. Kemudian kita memiliki suatu batang konduktor di sini, teman-teman ya. Ini suatu batang konduktor di sini. Nah, ini adalah batang konduktor kita. Ya, ini batang konduktor. Oke ya. Nah, kemudian batang konduktor ini kita gerakkan ke arah kanan ya. Ke arah kanan dengan kecepatan V. Nah, apa yang terjadi kalau kita gerakkan batang konduktor kita, gitu ya, kita gerakkan batang konduktor kita yang tadinya di sini, ini di bawah pengaruh medan ya. Jadi misalkan di sini ada medan yang pengaruhi di sini ya, gitu ya, yang berarah masuk. Nah, sehingga jika kita gerakan apa namanya, batang konduktor ini yang tadinya di sini, kita gerakan ke kanan gitu ya, sehingga batang konduktor kita pindah ke sini ya. Ini batang konduktor kita pindah ke sini. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa ada perubahan flux di sana ya. Perubahan flux. Oke, kira-kira kenapa terjadi perubahan flux di sini? Oke, karena batang digerakkan, lalu apa yang terjadi di sana? Kenapa terjadi flux, perubahan flux di sini? Teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau batangnya berada di sini, nah ini bisa kita misalkan sebagai suatu loop yang tertutup, ya. Nah maka medan yang garis medan yang menembuskan ini ya jumlahnya ya. Jadi ini adalah permukaannya ya, permukaan yang ditembus oleh flux gitu ya. Kemudian kalau kita gerakan ini, artinya kan luasannya akan semakin luas ya di sini ya. Nah sehingga akan terjadi perubahan flux di sana ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada perubahan. Jadi DA di sini maksudnya adalah ada perubahan luas ya. Jadi ada perubahan luas dari loop kita ini. Di DA adalah jadi X-nya berubah ya. Ini berubah sejauh V dikali DT. Jadi X sama dengan V kali T ya. V kali DT, kemudian dikali dengan L ya. Jadi ada perubahan luasan di sini yang tadinya luasnya adalah segini ya, menjadi ini ya. Jadi DA itu adalah ini ya. DA adalah perubahan luas ini gitu ya. Jadi DA sama dengan V dikali DT dikali dengan L ya. Nah, sehingga itu tadi ya akan terjadi pertambahan flux di sana. Ya, jadi akan ada perubahan flux di mana jumlah garis medan yang menembus loop akan bertambah ya, karena loopnya akan semakin luas. Oke, bisa dipahami kira-kira konsepnya? Bisa ya? Nah, jadi deflux sama dengan B DA ya. Nah, sama dengan B. Nah, ini tadi DA-nya sudah kita dapatkan ya, di mana DA sama dengan V dikali DT dikali L ya. Jadi B dikali dengan L kemudian V DT ya. Nah, kemudian dari hukum Faraday ya.
Dari hukum Faraday kita telah mengetahui, dan ini sebenarnya kombinasi ya, kombinasi hukum Faraday dan hukum Lenz. Kita mengetahui bahwa GGL sama dengan minus d flux per dt gitu ya. D flux kita tadi adalah ini ya. Jadi minus d per dt dari flux gitu ya. Jadi d flux kita adalah ini. Sebentar ya. D flux per dt sama dengan minus, artinya d flux kita adalah ini. Jadi B L B dt gitu ya, dibagi dengan dt ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan GGL sama dengan minus B L V ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya kita lanjutkan terkait dengan induktansi. Jadi dari pembahasan terkait dengan hukum Biot-Savart yang kita bahas sebelumnya, kemudian hukum Ampere ya. Jadi kita telah memahami bahwa Permisi Pak, suaranya. Pak, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. halo, suara saya terdengar jelas? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi kita telah membahas ini pada pertemuan sebelumnya, ya, terkait dengan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, kita bisa simpulkan bahwa B
itu akan sebanding dengan I ya. Jadi ini adalah suatu kesebandingan. Ini suatu kesebandingan juga ya. Jadi medan magnet yang ditimbulkan oleh suatu kawat, ya, apapun bentuk kawatnya, entah itu kawat panjang, berbentuk loop atau solenoid, maka medan magnet yang dihasilkan, nah akan sebanding dengan arus, gitu ya. Nah, kemudian untuk flux magnetik ini telah kita jelaskan tadi ya. Untuk flux magnetik, jadi D flux sama dengan B dot dA. Nah, karena di sini B sebanding dengan I, ya, jadi ini ya, D flux sama dengan B dot dA. Kemudian B ini sebanding dengan I ya. Nah, maka dari hubungan ini kita juga bisa menyimpulkan ya, bahwa flux itu juga sebanding dengan I. Bisa dipahami kira-kira konsepnya? Jadi B ya, di B itu sebanding dengan I ya. Kemudian D flux sama dengan B dot dA. Nah, jika B sebanding dengan I, maka flux juga akan sebanding dengan I ya. Jadi D flux sebanding dengan I, yang berarti di sini bahwa flux juga sebanding dengan I ya. Jadi kita telah mengetahui misalkan pada suatu persamaan ya, matematika di sini, misalkan flux ini sebanding dengan I gitu ya. Tentu untuk membuatkan kesebandingan ini menjadi suatu persamaan, jadi flux sama dengan bla 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 I gitu ya. Tentu kita butuh suatu konstanta ya. Konstanta kesebandingan ya. Gitu ya. Jadi kita telah mengetahui di sini flux ini sebanding dengan I. Nah, untuk membuat ini menjadi suatu persamaan tentu perlu adanya konstanta di sini ya. Nah, jadi konstanta atau ketetapan kesebandingan di rumusan kita tadi ini, ya, rumusan kita tadi di mana flux sebanding dengan I. Nah, ini dinyatakan sebagai L ya. Jadi flux sama dengan L dikali dengan I ya. Jadi kalau kita lihat di sini L adalah tetapan kesebandingan ya antara flux dengan I tadi. Jadi flux sebanding dengan I tadi ya. Kemudian untuk menjadi suatu persamaan perlu adanya konstanta kesebandingan. Ya, jadi flux sama dengan L dikali I ya. Nah, L ini adalah induktansi ya. Induktansi dari sistem ya. Induktansi diri dari sistem ya. Jadi jadi nanti akan ada induktansi diri, ada mutual induktansi gitu ya. Jadi induktansi bersama. Nah, jadi kalau induktansi diri artinya dia induktansinya ditimbulkan oleh dirinya sendiri gitu ya. Jadi dengan adanya arus induksi, nah maka adanya induktansi di sana ya. Kalau induktansi bersama atau mutual induktansi artinya ada pengaruh induksi dari luar yang mempengaruhi suatu sistem gitu ya. Nah, ini yang perlu dicatat bahwa nilai L atau induktansi itu bergantung pada bentuk geometri dari sistem ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, terkait dengan induktansi ini, jadi karena menurut hukum Faraday, di sini perubahan flux listrik ya dapat menimbulkan GGL tadi ya. Jadi kita telah jelaskan ini GGL sama dengan D flux per dt. Ya. Kemudian flux sudah kita dapatkan sama dengan L dikali I, di mana L adalah induktansi dikali arus per dt.
Kemudian L ini adalah konstanta ya. Nah, sehingga ini bisa dikeluarkan saja, ya. Dikeluarkan saja di sini. Artinya yang berubah terhadap waktu hanya arus di sini ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan GGL sama dengan minus L. L adalah konstanta kesebandingan yang kita sebut tadi sebagai induktansi ya. Induktansi dikali dengan DI per DT ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan terkait dengan induktansi bersama ya. Jadi atau mutual induktansi ya. Jadi di sini ada dua buah kumparan, ada dua buah lilitan di sini teman-teman ya. Jadi kumparan ini, katakanlah ini adalah kumparan atau lilitan 1, kemudian ini adalah kumparan atau lilitan 2, gitu ya. Ya bisa berbentuk solenoid nanti ya, bisa berbentuk solenoid jika lilitan tersebut banyak ya. Nah, kita telah mengetahui bahwa suatu solenoid yang dialiri arus gitu ya akan menimbulkan suatu medan magnet gitu ya. Nah, medan magnet ini tentunya akan menginduksi kumparan di sebelahnya gitu ya, kumparan di sebelahnya. Nah, sehingga ada induktansi bersama di sini ya yang dirasakan oleh lilitan 2 ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi jika loop 1 ini dialiri oleh arus, nah tentunya akan menghasilkan medan ya, menghasilkan medan di sini. Dia akan menghasilkan medan. Kemudian tentu ada garis medan ya yang akan menembus loop ini gitu ya. Akan menembus loop 2 ya. Nah, tentu ada flux di sana pada loop 2. Nah, kemudian misalkan loop 2 juga kita aliri arus ya. Gitu ya. Nah, maka arus I2 ini juga bisa menghasilkan flux pada loop 2 gitu ya. Jadi dia akan sama-sama menghasilkan medan ya. Jadi flux 1 menghasilkan medan, flux 2 juga menghasilkan medan. Nah, jadi medan magnet ini akan menyebabkan adanya flux yang menembus loop 2. Begitu juga ini gitu ya. Jadi loop 2 menghasilkan medan, kemudian
menghasilkan flux yang akan menembus loop pertama, ya, seperti itu ya. Nah, maka di sini flux total pada loop 2, ya, flux total pada loop 2 adalah flux yang disebabkan oleh loop 1 dan flux yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Jadi ada induktansi bersama, ada induktansi diri tadi gitu ya. Nah, maka flux total pada sistem itu tadi adalah jumlah dari flux oleh loop 1 dan oleh loop 2 gitu ya. Jadi flux yang menembus loop 2 gitu ya. Jadi flux 2 di sini adalah flux yang menembus ini kumparan 2 di sini adalah flux yang dihasilkan oleh kumparan 1 dan yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Seperti itu ya. Kan kita sebelumnya ya telah membahas terkait dengan solenoid gitu ya. Nah, dia akan menghasilkan medan seperti ini. Nah, artinya kan ada flux yang menembus dirinya sendiri gitu ya. Jadi ada flux yang menembus dirinya sendiri, kemudian ada flux yang dihasilkan oleh kumparan lain di sini gitu ya. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, maka total flux yang menembus loop 2 ini akan sama dengan jumlah flux oleh loop 1 ya. Kemudian ditambah jumlah flux oleh loop 2 itu sendiri gitu ya. Jadi flux oleh loop 1 sama dengan M dikali I1, kemudian flux oleh loop 2 sama dengan L2 dikali I2 gitu ya. Jadi ini L tadi adalah induktansi diri, kemudian M adalah induktansi bersama ya, seperti itu ya. Ini adalah total flux yang menembus loop 2 ya. Nah, kemudian GGL pada loop 2 akibat arus pada loop 1 gitu ya. Jadi yang kita tinjau di sini hanya pengaruh dari loop 1. Jadi dibuat seperti ini ya. Jadi GGL 21 artinya adalah GGL pada loop 2 akibat adanya arus pada loop 1 ini sama dengan min deflux per dt. Jadi defluxnya adalah deflux oleh loop 1 gitu ya. Deflux oleh loop 1. Nah, artinya yang kita gunakan adalah yang ini. M dikali I1 ya. Jadi M dI1 per dt ya. Jadi ini adalah GGL pada loop 2 akibat arus pada loop 1. Ya. Nah, satuannya adalah Henry ya. Ya, tentunya ini harus standar semua ya, jadi harusnya diubah dalam ampere dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga menghasilkan ini ya, satuan induktansi diri maupun satuan induktansi bersama ya, sama saja ya. Satuannya adalah Henry. Oke, ini bisa dipahami kira-kira kenapa flux 2 ini flux oleh loop 1 dan flux oleh loop 2 ini bisa dipahami ya. Jadi seperti yang saya gambarkan ini ya. Jadi tentunya dengan adanya lilitan yang dialiri arus, kemudian ada medan tentunya ada flux ya yang menembus kumparan ini gitu ya. Jadi dihasilkan oleh dirinya sendiri. Kemudian ada kumparan lain di sini ya, yang juga akan menghasilkan flux ya, yang akan menembus loop 2 gitu ya. Jadi flux totalnya adalah flux oleh dirinya sendiri ditambah flux oleh pengaruh kumparan lain ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan induktor.
Jadi induktor ini adalah suatu komponen elektronika gitu ya. Jadi kita telah mempelajari terkait dengan listrik dinamis ya. Ada suatu komponen yang kita sebut sebagai resistor gitu ya. Kemudian kita telah mengenal adanya kapasitor ya. Nah, kemudian dengan prinsip induksi ini kita akan bahas terkait dengan induktor ya. Jadi kalau resistor kemarin apa? Dia akan menghambat arus gitu ya. Ini dengan hukum Ohm V sama dengan I kali R ya, di mana I sama dengan V per R. Ya, jadi kalau R-nya semakin besar maka arusnya akan semakin kecil gitu ya. Kemudian kapasitor apa? Dia akan menyimpan muatan ya, akan menyimpan muatan ya. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan induktor ya. Oke, nah, jadi karena dapat menimbulkan GGL, maka komponen yang mempunyai induktansi ini akan sangat menarik untuk dibahas gitu ya. Jadi komponen yang mempunyai induktansi ini dinamakan dengan induktor. Ya, jadi induktor ini berupa lilitan ya, lilitan solenoid seperti ini gitu. Lilitan solenoid seperti ini. Karena kita telah memahami tadi bahwa lilitan ini dia akan memiliki induktansi diri ya, memiliki induktansi diri ya. Jadi bentuk dari induktor adalah lilitan kawat seperti solenoid ya. Nah, jadi kalau kapasitor ini dia bisa menyimpan energi listrik. Nah, energi listriknya disimpan dalam bentuk muatan gitu ya. Oke. Nah, kalau induktor yang dia simpan adalah energi magnetik ya, menyimpan energi magnetik. Oke, kemudian bagaimana energi yang disimpan oleh induktor tersebut gitu ya. Oke, nah jadi kita mulai dari daya ya, daya yang diberikan oleh suatu sumber GGL. Nah, misalkan ini adalah suatu rangkaian seperti ini ya. Kemudian katakanlah di sini ada induktor, sini ya. Oke. Nah, jadi di sini kan tentunya ada arus yang mengalir ya, ada I, kemudian ada V, ya. Kemudian kita mengetahui bahwa energi ya W sama dengan V dikali I dikali dengan T. Dan daya adalah dW per dt gitu ya. Jadi laju perubahan energi setiap waktu ya. Laju perubahan energi setiap waktu artinya sama dengan V dikali I T dibagi dengan T gitu ya. Sama dengan V kali I atau ini kan sama saja dengan GGL ya. Jadi I dikali dengan GGL ya. Oke. Nah, kemudian kita turunkan ya. Jadi dW per dt sama dengan I dikali GGL. Kita telah mengetahui tadi GGL sama dengan L dikali DI per dt ya. Jadi I dikali dengan L DI per dt ya. Ya, LI DI per dt gitu ya. Nah, kemudian ini adalah energi yang tersimpan ya. Jadi delta U dari induktor. Nah, sama dengan integral dari T1 sampai T2 dW per dt ya. Ini ya, dikali dengan dt ya. Jadi integral T1 sampai T2 ini kita masukkan dW per dt kita tadi adalah ini. LI DI per dt, LI DI per dt, ya. Ini bisa kita coret saja. Jadi sama dengan L integral T1 sampai T2 I DI, ya, seperti itu ya. Nah, ini integral I DI tentu apa? Integral I DI. Integral X dx apa?
1/2 X kuadrat ya, sama ya, 1/2 I kuadrat ya. Nah, sehingga energi yang tersimpan bisa dirumuskan seperti ini gitu ya. Jadi delta UL sama dengan, jadi ini L kan bisa kita keluarkan ya. Jadi L dikali dengan, ya ini integralnya adalah setengah I kuadrat ya. Kemudian syarat batasnya adalah T1 sampai T2 gitu ya. Atau ini kan akan menjadi I2, kemudian ini I1 gitu ya. Sehingga kita bisa rumuskan delta UL sama dengan setengah L I2 kuadrat dikurang setengah L I1 kuadrat ya. Seperti itu ya. Nah, sehingga energi yang tersimpan dalam induktor yang dialiri oleh arus sebesar I adalah ini ya, energi yang tersimpan ya. Setengah L dikali I kuadrat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pada ini kira-kira bisa dipahami konsepnya? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Yang pertama adalah tentukan induktansi sebuah solenoida yang ideal ya. Di sebuah solenoida ideal, kita telah mengetahui ya bahwa untuk solenoida yang ideal maka dia akan menghasilkan medan magnet seperti ini ya. Nah, misalkan solenoida tersebut memiliki rapat lilitan sebesar N ya. Kemudian di sini panjangnya adalah L ya. Nah, maka medan magnet yang akan dihasilkan oleh solenoida yang dialiri arus sebesar I adalah B sama dengan mu0 dikali N dikali I gitu ya. Nah, kemudian solenoid ya seperti ini ya. Nah, katakanlah luas penampang ini sebesar A. Jika luas penampang solenoidanya adalah A, nah ini kan tentunya akan menghasilkan medan di sini ya. Jadi ada flux tentunya yang menembus solenoida ini. Nah, maka flux magnet pada satu buah loop ya. Pada satu buah loop saja adalah seperti ini ya. Jadi flux sama dengan B dikali dengan A. Ya. Jadi mu0 Ni dikali dengan A ya, seperti itu ya. Oke, nah ini untuk satu buah loop saja ya. Nah, di sini karena ya solenoida tentunya banyak lilitan di sana ya. Jadi karena jumlah loop dalam solenoida itu adalah N dikali dengan L, karena N ini adalah rapat ya, rapat lilitan ya, per satuan panjang ya. Artinya jumlah semuanya adalah N rapat lilitan persatuan panjang dikali dengan panjang gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah lilitannya ya. Di mana N besar sama dengan N dikali dengan L ya. Nah, sehingga flux total tentunya adalah flux yang menembus semua loop gitu ya. Jadi jumlah loop dikali dengan flux yang menembus satu loop ya. Jadi N dikalikan dengan L kali dengan mu0 Ni dikali A ya, sehingga kita dapatkan seperti ini ya.
Oke ya. Nah, jadi tadi telah kita pahami ya bahwa flux ini sama dengan L dikali dengan I, ya. Jadi di sini tentunya karena hanya ada satu buah solenoid, hanya ada ini gitu ya, induktansi diri ya, induktansi diri. Oke. Jadi flux adalah L dikali I, ya. Nah maka tentu ini adalah L-nya ya. Jadi L adalah mu 0 dikali A dikali L dikali dengan N kuadrat. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, untuk contoh berikutnya, misalkan kita memiliki suatu kumparan, ya. Nah, kumparannya di sini membentuk segi 4 gitu ya. Ya, jadi ya bisa saja kumparannya berbentuk lingkaran seperti ini ya, atau dibuat kotak seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kumparan segi 4 terdiri dari 200 lilitan. Kemudian ukuran kumparannya di sini sudah diketahui 18 kali 18 cm. Nah, sehingga di sini kita bisa cari nanti ya berapa luas untuk satu buah kumparan tersebut ya. Kemudian medan magnet tegak lurus pada permukaan kumparan. Jadi kalau misalkan kumparannya mengarah seperti ini, artinya tegak lurus ya ke dalam gitu ya. Yang berubah secara linear ya. Artinya perubahannya linear artinya seperti ini gitu ya. Yang tadinya 0,5 yang tadinya 0 Tesla kemudian berubah menjadi 0,5 ya. Dalam waktu 0,8 detik ya. Jadi linear artinya seperti ini gitu ya. Dalam waktu 0 sampai 0,8 detik, nah perubahan dari medannya adalah seperti ini gitu ya. Linear. Nah, yang ditanya adalah berapa GGL induksi pada kumparan. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada perubahan medan. Ya, ada perubahan medan, tentunya ada perubahan flux ya. Ada perubahan flux, kemudian akan menghasilkan GGL induksi. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi tentunya ini perlu kita jadikan dulu, ingat ya dalam bentuk standar ya, jadi 18 cm tentu sama dengan 0,18 meter ya, 18 kali 10 pangkat min 2 ya, meter ya. Nah kita dapatkan luas permukaan untuk setiap kumparan, gitu ya. Kemudian baru kita cari di sana GGL induksi pada kumparan gitu ya.
Jadi kalau untuk satu kumparan saja GGL-nya tentu langsung ya. Ini tadi adalah deflux per dt ya. Sama saja ini delta flux per dt ya. Jadi jumlah flux, perubahan flux gitu ya. Ini ya, dibagi dengan dt. dt adalah perubahan waktu di sini ya. Di perubahan waktu adalah sebesar 0,8 detik ya, 0,8 detik ya. Nah, oke, ini kira-kira bisa dipahami datangnya dari mana? Delta fluxnya. Bagaimana hubungan antara flux dengan medan tadi? Di awal sudah kita bahas tadi ya. Jadi, ini ya, flux adalah B dikali dA ya. Karena dA-nya bisa kita dapatkan langsung ya. Jadi flux sama dengan B dikali dengan A ya. Jadi flux adalah medan dikali dengan luas permukaan. Jadi kalau kita nyatakan kembali di sini, jadi flux sama dengan B dikali A. Nah, untuk kondisi ini, nah artinya fluxnya berapa? 0 ya. Jadi karena medannya di sini 0, dikali A-nya sudah kita dapatkan tadi ya, ini ya. 0,0324 ya. Kemudian pada kondisi ini, jadi fluxnya adalah artinya 0,5 dikali luas penampang ya. Di luas penampang kita adalah ini tadi ya, dikali dengan A ya. Nah, maka ini kita dapatkan ini ya. Jadi ini adalah flux akhir dikurangi dengan flux awal ya. Maka seperti ini ya. Di 0,162 Tesla dikali dengan meter kuadrat dikurang 0 dibagi dengan waktu ya. Di 0,8 second. Nah, sehingga kita dapatkan di sini sama dengan 4,1 dikali Tesla meter kuadrat per second ya. Di GGL kan ini sama saja dengan tegangan ya. Tegangan. Nah, karena satuannya ini sudah kita nyatakan dalam standar semua, artinya ini dalam volt ya. Oke, ini bisa dipahami kira-kira saya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Di sini contoh berikutnya, batang konduktor, kemudian panjangnya L, diputar dengan laju angular. Jadi ini agak unik ya. Jadi kalau tadi, kalau pembahasan kita sebelumnya, ya batang konduktornya kita gerakan seperti ini ya. Oke. Nah, namun pada soal kita ini beda gitu ya. Misalkan batang konduktornya seperti ini. Kemudian kita gerakkan melingkar seperti ini gitu ya. Ini adalah sumbu putarnya, kita gerakkan melingkar seperti ini. Bisa dibayangkan kira-kira ya? Oke. Gitu ya. Jadi diputar dengan laju angular omega dengan sudut pusat pada salah satu ujungnya seperti tadi gitu ya. Jadi pusat putarannya di ujung bawah gitu ya.
kemudian arah medan B tegak lurus dengan bidang, ya, misalkan masuk ke permukaan gitu ya. Nah, yang ditanya adalah tentukan GGL induksi pada batang konduktor, ya. Oke, nah jadi kalau kita gambarkan akan seperti ini ya. Ini adalah batang konduktornya. Ini arah medan masuk di sini, ya. Nah, jadi kita telah mengetahui tadi ya bahwa GGL sama dengan B dikali P dikali L gitu ya. Nah, di sini kita tinjau dulu suatu komponen yang kecil di sini ya. Maka D GGL yang dihasilkan oleh elemen yang kecil ini saja, D GGL sama dengan B dikali dengan V dikali dengan DR ya. DR adalah yang kecil ini ya. Oke. Nah, maka GGL induksi pada seluruh batang bisa kita cari dengan mengintegrasikan semua ini. Jadi GGL sama dengan integral B dikali V DR. Ya. Kemudian hubungan antara kecepatan tangensial dengan kecepatan sudut sudah kita pelajari pada Fisda 1 ya, di mana V sama dengan omega dikali R ya, omega dikali R, jari-jari ini. Oke, sehingga kita bisa ubah ini ya. Nah, B di sini tetap ya, jadi medannya tetap, sehingga bisa kita keluarkan dari integrasi. Jadi GGL sama dengan B integral dari V dr ya. Jadi V sama dengan omega kali R. Nah, kecepatan sudutnya juga tetap kita keluarkan B dikali dengan omega integral dari 0 sampai L tentunya ya. Sepanjang kawat kita gitu ya. Dari 0 sampai L. Kemudian R dr gitu ya. Nah, ini tentu berapa? Setengah R kuadrat ya. Batasnya L sampai dari 0 sampai L gitu ya, atau setengah L kuadrat ya, dikurang 0 tentunya ya. Kemudian dikali dengan B dikali omega ya. Sehingga kita bisa dapatkan GGL yang dihasilkan adalah berapa? Setengah ya, setengah dikali B dikali omega dikali L kuadrat. Ya. Oke, kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Nah, jadi untuk contoh soal ini kita memiliki sebuah loop ya. Kita memiliki sebuah loop logam konduktor tentunya ya, segi 4 berukuran L dikali dengan W ya. Jadi dari sini ke sini adalah sebesar W ya. Kemudian daerah yang memiliki medan magnet di sini, yang warna kuning ini, medan magnetnya masuk. Nah, panjangnya adalah 3W gitu ya. 3W. Kemudian jadi hambatan total dari kawat kita adalah R ya. Jadi ini hambatannya. Kemudian bergerak dengan laju konstan V memasuki daerah bermedan magnet ya. Kemudian yang ditanya di sini, buat
plot flux GGL induksi sebagai fungsi dari X ya. Jadi bagaimana GGL induksinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, GGL tentu akan sebanding dengan flux gitu ya. Jadi di sini pada awalnya dia di luar, artinya tidak ada flux ya yang menembus, kemudian perlahan masuk. Nah tentu perubahan di sini akan terjadi secara linear ya. Artinya yang awalnya 0 fluxnya, kemudian tiba-tiba bertambah kan? Jadi bertambah secara linear gitu ya. Akan bertambah secara linear, kemudian fluxnya akan tetap gitu ya. Selama dia berada di dalam daerah ini gitu ya. Di sini kemudian pindah lagi dia ke sini, pindah ke sini. Nah, di sini dia akan mengalami penurunan jumlah flux gitu ya. Jadi selama di sini dari 0 sampai 3W ini, maka fluxnya akan tetap gitu ya. Nah, kemudian akan menurun lagi gitu ya. Sampai dia di sini ya, posisinya adalah 4W gitu ya. Jadi dia akan menurun. Jadi plotnya nanti akan seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi ini sebelum dia masuk ya. Jadi sebelum dia masuk, kemudian perlahan flux ini masuk ke medan, ya, dia akan berubah secara linear sampai ini semua masuk semua di sini. Ya, ini adalah L, ini W kita ya. Kemudian sampai ini sama dengan 3W, tentunya fluxnya akan tetap gitu ya. Kemudian akan terjadi pengurangan flux pada saat loop ini keluar, ya, mulai keluar, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami kira-kira ini? Saya? Oke, nah kemudian contoh yang kelima di sini ya. Jadi ada loop segi 4, ada 80 lilitan, kemudian hambatannya 30 ohm, kemudian medan magnetnya di sini masuk sebesar 0,8 Tesla ya. Nah, yang ditanya di sini adalah tentukan GGL dan arus induksi pada loop jika digerakkan ke kanan, kemudian kalau ke kanan seperti apa gitu ya. Apakah ada perubahan, kemudian ke atas dan ke bawah dengan laju V. Gitu ya. Oke, kalau ke kanan kira-kira ada perubahan pada fluxnya? Kita gerakan ke kanan atau ke kiri, apakah fluxnya berubah kira-kira? Tidak ya. Jadi kan jumlah yang ditembusnya sama ya, segini saja gitu ya. Jadi kalau dia digerakkan ke atas, nah baru akan berubah gitu ya. Jadi jumlah flux yang akan menembusnya akan semakin banyak gitu ya. Kalau kita gerakan ke bawah, berubah ya, akan terjadi pengurangan flux ya. Jadi kalau ke atas penambahan flux, kemudian ke bawah pengurangan flux ya, seperti itu ya. Nah, sehingga di sini kalau kita gerakan ke kanan ataupun ke kiri, ini tidak ada perubahan flux ya. Nah, maka GGL-nya sama dengan 0 ya, karena GGL sama dengan D flux per dt atau perubahan flux terhadap waktu ya, jadi tidak ada di sini ya. Nah, jika kita gerakan ke atas, maka fluxnya akan bertambah ya. Jadi perubahan fluxnya adalah N ya dikali dengan B. N adalah jumlah lilitannya, kemudian medan magnet, kemudian 20 cm tadi ininya ya. Loop segi 4 terdiri dari medan magnet, ini ya, 20 cm ini. Ya. Tentu ini dikali dengan ini ya, dikali dengan X ini ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi jumlah fluxnya adalah N dikali B kali luasnya gitu ya, 20 cm dikali dengan X ya. Oke, nah maka di sini GGL induksi yang timbul adalah D flux per dt, ya. D flux per dt. Nah ini flux kita tadi, jadi D flux ini per dt jadinya gitu ya.
Jadi D per DT dari ini. Di N, B, 20 cm, artinya dx per dt. Dx per dt ini sama dengan, dx per dt sama dengan apa? V ya, atau kecepatan ya. Nah ini sudah diketahui ya, diketahui. Nah sehingga bisa kita dapatkan N adalah jumlah lilitannya tadi, 80, kemudian ini adalah medannya ya. Kemudian ini panjangnya ya. Lebar ini ya. 20 cm. Nah, tentunya kita ubah dulu menjadi satuan standar 0,2 meter. Kemudian dx per dt kecepatan ya. Kecepatannya 2 meter per second ya. Sehingga kita dapatkan ini GGL induksi. Ya. Nah, GGL induksi kita dapatkan, kemudian ada hambatan di sini, ya tentu kita bisa gunakan hukum Ohm saja ya. Jadi V atau GGL sama dengan I dikali dengan R ya. Sehingga I sama dengan GGL per R. GGL yang sudah kita dapatkan ya, kemudian dibagi dengan R sehingga kita bisa mendapatkan arus induksi. Ya. Nah, kalau kita gerakan ke bawah, kira-kira bagaimana dengan GGL induksi yang timbulnya? Dan arusnya? Tentunya sama ya. Jadi kalau di sini perubahannya nilainya positif, artinya bertambah gitu ya. Kalau dia digerakkan ke bawah, perubahannya kan sama ya. Karena kecepatan gerakan ke bawah dengan ke atas sama. Artinya laju perubahan flux akan sama gitu ya. Nah, karena GGL induksi hanya dipengaruhi oleh perubahan flux saja gitu ya. Jadi besarnya sama, hanya saja tentunya arah arusnya nanti akan berbeda ya, berlawanan ya. Oke, nah kemudian ini contoh soal terakhir, misalkan tentukan indukansi diri dari solenoida. Panjang solenoidanya adalah 10 cm, kemudian luas penampangnya 5 cm kuadrat, terdiri dari 100 lilitan ya, terdiri dari 100 lilitan. Nah, indukansi diri ini ya, L sama dengan mu0 kali N kuadrat dikali A dikali dengan L. Nah, artinya di soal seperti ini kita perlu buatkan dalam standar ya. Jadi L yang tadinya cm kita ubah menjadi meter, kemudian luas penampang kita jadikan meter kuadrat ya. Kemudian N di sini adalah rapat ya. Rapat lilitan per satuan panjang. Nah, ini tidak kita ketahui di sini, yang kita ketahui hanya panjangnya, kemudian jumlah lilitan ya. Oke. Nah, ini tidak sinkron ya. Di sini N-nya 1000 lilitan, di sini 100 lilitan ya. Nah, misalkan ini 1000 lilitan ya. Di 1000 lilitan. Oh, ini sudah ya. Yang salah itu ya, ini oke ya. Oke, ini oke ya. Jadi 100 dibagi dengan karena panjangnya ini ya. 10 cm ya. Jadi kita dapatkan di sini N-nya adalah sebesar 1000 lilitan per meter ya. Kemudian mu0 adalah ini konstanta. Nah, sehingga L bisa kita dapatkan mu0 N kuadrat A kali L. Nah, tinggal kita masukkan saja. Sehingga kita bisa dapatkan induktansi diri dari sebuah solenoida. Ya. Oke, itu untuk materi
untuk hari ini gitu ya. Kemudian kalau arahan dari TPB, jadi timeline-nya tidak akan berubah gitu ya, walaupun ada minggu libur Lebaran. Nah, kemungkinan kuliah penggantinya dilaksanakan secara asinkronus, jadi dengan rekaman saja, sehingga teman-teman bisa lihat kapanpun gitu ya. Jadi tidak ada perkuliahan secara online pada saat libur Lebaran. Ya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan kita sampai di sini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.